YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kana 'afuwan ghafura. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Haitsu qala Allah jalla wa ala fi muhkami kitabih, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dalam segala keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan ilmu dan amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan langkah kita agar kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, teladan di dalam segala aspek kehidupan kita. Semoga kita bisa mengikuti petunjuknya. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita, agar kita memperoleh ketenangan hidup, agar kita meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat agar kita senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah, memelihara kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang dapat merusak keimanan kita, yang dapat menodai tauhid kita, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh perbuatan dosa dan maksiat di dalam kehidupan kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunannya di dalam kehidupan kita. Mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yang qayyim, Madarijus Salikin, beliau mengatakan, li ahli dzunub salasatu anharin idhamin yatatahharuna biha fid dunya. Fa in lam tafi bi tuhrihim tuhiru fi nahril jahim yaumal qiyamah. Bagi orang-orang yang berbuat dosa dalam kehidupannya, orang-orang yang berbuat maksiat di dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka 3 sungai. Setiap saat mereka bisa membersihkan diri mereka dari dosanya dengan 3 sungai yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di dalam kehidupannya. Kalau 3 sungai yang Allah siapkan di dunia ini tidak mampu membersihkan manusia dari dosanya, maka Allah akan menyiapkan sungai yang keempat nanti di hari kemudian, yaitu sungai neraka Jahannam. Sungai yang pertama yang Allah siapkan di dunia agar manusia bisa membersihkan dirinya dari dosanya setiap saat adalah Nahru Taubatin Nasuh. Sungai yang bernama Taubat Nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat hambanya.
Allah tidak hanya menerima taubat hambanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan Allah tidak hanya mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah setelah dia berbuat dosa kepada Allah, lalu dia istiqamah di atas keimanan dan amal salehnya, mereka itulah orang-orang yang keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dosanya diganti oleh Allah dengan pahala dan surga di sisinya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah zat yang maha pengampun, ghafur. Dan Allah adalah zat yang maha penyayang. Allah akan mengampuni dosa hambanya selama hambanya kembali kepada Allah, dan Allah tidak peduli berapapun besarnya dosa yang dikerjakan oleh hambanya. Ghafur, karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku berbuat dosa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu bahwa aku adalah zat yang maha mengampuni dosa hamba-hambaku, dan aku akan menghukum orang yang tidak bertaubat dari perbuatan dosanya. Lalu kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Maka aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah yang berikutnya, summa 'ada fa'aznaba. Setelah dia berbuat dosa lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang berikutnya dia kembali berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa yang sama. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Dan dia tahu bahwa Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa hambanya, lalu kemudian dia kembali mengangkat tangannya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, aku kembali ampuni dia. Summa 'ada fa'aznaba. Kemudian Allah melanjutkan, setelah itu dia kembali melakukan perbuatan dosa yang sama. Dan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengampuni dosa hambanya. Kemudian dia kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan janji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa yang sama di masa yang akan datang, dengan janji untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu sepenuhnya, dengan tekad yang kuat, menyesali perbuatan dosa yang dia kerjakan di masa lampau. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku ampuni dia untuk yang kesekian kalinya. Sampai di penghujung hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada hambanya, waf'al ma syi'ta faqad ghafartu laka. Wahai hambaku, silakan engkau berbuat dosa sekehendakmu. Silakan engkau berbuat maksiat sesuka hatimu, karena sungguh aku pasti akan mengampunimu selama engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berbuat dosa. Ghafur, karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Meskipun kita mengulang perbuatan dosa yang sama, karena manusia memang tempatnya khilaf, manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi ketika dia ingat dan ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan selalu membuka pintu taubat untuk hambanya. Allah akan selalu mencurahkan ampunannya untuk hambanya. Dalam hadis qudsi yang lain, juga riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia seluruhnya, lau balagat dzunubuka ananas sama, kalau saja dosamu itu menggunung tinggi sampai ke atas langit,
Summa rajautani wastaghfartani, kemudian engkau mengharap ampunanku dan engkau bertaubat dan memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, kata Allah, aku ampuni kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli. Aku tidak peduli seberapa besar pun dosa yang kamu kerjakan, selama engkau memohon ampun kepada Allah, maka aku akan ampuni engkau, kata Allah. Meskipun dosamu setinggi awan di langit. Ya bana Adam, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalau engkau datang menghadapku, kata Allah Subhanahu wa taala, kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, asalkan engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Sepenuh bumi dosa yang kita bawa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sepenuh bumi ampunan. Maha luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, kata Allah, sungguh Tuhanmu adalah zat yang maha luas ampunannya. Ghafur, karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Tapi tidak boleh kemudian hadis ini dijadikan sebagai legitimasi bagi kita untuk terus berbuat dosa. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, di antara tanda orang yang lemah akal, di antara tanda orang yang bodoh adalah orang yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dosa hambanya, namun dia jadikan itu sebagai alasan untuk terus berbuat dosa. Jika kita benar-benar bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa, al-iqla', maka harusnya kita meninggalkan maksiat itu sepenuhnya. Jika kita bertaubat dari kezaliman, tinggalkan kezaliman. Jika kita ingin bertaubat dari meninggalkan salat, maka segera datang ke masjid untuk menunaikan salat. Segera baca Al-Quran, bersedekah. Jika kita ingin bertaubat dari riba, maka tinggalkan riba. Bukan taubat namanya jika kita masih doyan dengan perbuatan maksiat. Orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan meninggalkan perbuatan maksiat. Karena syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ayyaqli'a 'anil ma'siyah. Dia tinggalkan maksiat itu seutuhnya. Ayyandama 'ala fi'liha, yang kedua dia menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga yazima an la ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad, dia berjanji untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Bagaimana jika dosa itu terulang? Maka kembali bertaubat kepada Allah. Dosa lagi, taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak berbuat dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam pasti memiliki salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi orang-orang yang berbuat salah, yang terbaik di antara mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan dosanya. Ghafur, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Ini sungai yang pertama yang Allah siapkan di dunia bagi hambanya untuk membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungai yang kedua adalah Nahrul Hasanat al-mustaghriqah lil auzaril muhitati biha. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yaitu sungai amal saleh. Sungai kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Karena kebaikan yang kita kerjakan akan menghapus keburukan yang kita kerjakan sebelumnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kata Allah dalam surat Hud ayat 114, sungguh kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan secara otomatis akan menghapus keburukan dan dosa yang kamu kerjakan sebelumnya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan as-salawatul khams, salat yang 5 waktu yang kita kerjakan selama sehari semalam. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya. Wa ramadhanu ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Idastunibatil kabair, selama kita jauhi dosa-dosa besar. Salat yang kita kerjakan, salat duhur yang kita kerjakan, maka dia akan menjadi penghapus dosa yang kita kerjakan antara waktu subuh hingga waktu zuhur. Salat asar yang kita kerjakan akan menjadi penghapus dosa yang kita kerjakan antara zuhur dengan asar. Begitu seterusnya sampai waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh kita, menjadikan salat kita sebagai penghapus dosa yang kita kerjakan antara salat yang satu hingga salat yang berikutnya.
Demikian juga dengan ibadah Jumat. Akan menjadi penghapus dosa. Salat Jumat yang kita kerjakan hari ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan menjadi penghapus dosa yang kita kerjakan antara Jumat yang sebelumnya hingga Jumat yang sekarang. Puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita tegakkan, akan kita tunaikan, akan menjadi penghapus dosa yang kita kerjakan selama setahun. Dari Ramadan tahun lalu hingga Ramadan yang kita kerjakan saat ini. Demikianlah Allah jadikan amal-amal soleh menjadi penghapus dosa. Banyak amal-amal soleh yang Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Bahkan amal soleh yang kita anggap remeh, rupanya bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Salah satu contoh hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, jika dalam salat imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, maka makmum mengucapkan doa rabbana walakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sungguh siapa yang doanya persis seperti doanya malaikat di saat itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, siapa yang bangun di Lailatul Qadar, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal soleh yang kita kerjakan akan menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan sebelumnya, asalkan dengan syarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzastunibatil kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa? Bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan, wudhu kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, salawat kita, akan menjadi penghapus dosa-dosa kecil yang kita kerjakan sebelumnya. Adapun dosa-dosa besar, Allah siapkan sungai yang pertama, agar manusia membersihkan dirinya dari perbuatan dosanya, yaitu dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Sungai yang ketiga yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk hambanya di dunia, agar hambanya bisa membersihkan dirinya dari dosanya di setiap saat, adalah Nahrul Masaib Al-Mukaffirah Al-Azimah. Sungai musibah yang dapat menghapus dosa. Karena Allah jadikan musibah dan ujian itu sebagai penghapus dosa-dosa hambanya. Selama kita mampu hadapi dan respon dengan sikap yang baik. Karena ada 4 sikap manusia ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu 'inda hululil musibah lahu arba'u halat. Kata para ulama, ada 4 tipe manusia di dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah ayyatasakhat. Ada orang yang berkeluh kesah, ada orang yang mengeluh, ada orang yang marah dan dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menghadapi musibah. Dan ini bukan tindakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini bukan tindakan yang terpuji dan ini haram hukumnya. Yang kedua, ayyasbir. Ada orang-orang yang ketika diuji oleh Allah dengan musibah, maka dia memilih sikap sabar. Dia bersabar. Apa artinya bersabar? Dia tidak mengeluh. Dia tidak marah. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mampu menahan dirinya untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji. Kata-kata mengeluh. Itu artinya orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Dan dia akan memperoleh keutamaan yang besar. Dan ini wajib hukumnya. Yang ketiga, yang lebih tinggi adalah ayyarda. Orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah, maka dia respon dengan sikap ridho. Apa artinya ridho? Dia ikhlas menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang lapang. Tidak sedikit pun merasa keberatan di dalam hatinya. Tidak sedikit pun merasa kecewa di dalam hatinya. Tidak sedikit pun terdapat amarah di dalam dirinya ketika menghadapi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ridho tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang sabar. Kemudian tingkatan yang keempat yang paling tinggi adalah ayyashkur. Ada orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bersyukur? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala uji kehidupan kita dengan musibah yang silih berganti datang dalam kehidupan kita,
Karena di antara hikmah musibah yang pertama adalah untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat iman kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan ujian yang semakin besar. Karena Allah memberikan ujian sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Maka yang paling berat ujiannya di dalam hidupnya adalah para nabi. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang paling tinggi di antara seluruh manusia. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelah itu orang-orang yang memiliki level keimanan yang mendekati level keimanan para nabi. Fayubtala ar-rajulu ala hasbi dinih. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ala hasbi dinih, sesuai dengan agamanya, sesuai dengan imannya. Wa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'uh. Kalau imannya kuat, kalau ibadahnya rajin, kalau agamanya kokoh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian yang berat kepadanya. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuli ala hasbi dinih. Apabila imannya biasa-biasa saja, apabila ibadahnya biasa-biasa saja, maka ujiannya juga biasa-biasa saja. Karena Allah akan sesuaikan ujian itu dengan tingkat keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, maka semakin tinggi pula ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan semakin tinggi ujiannya, maka semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lain, sungguh besarnya pahala yang akan kita raih dalam kehidupan kita sesuai dengan besarnya ujian yang kita hadapi. Ada iman, ada ujian, ada pahala. Semakin tinggi iman, maka semakin besar ujian, semakin besar pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala jika ingin menunjukkan cintanya kepada hambanya, jika ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, bukan diberikan jasmani yang sehat, bukan diberikan materi yang melimpah, bukan diberikan jabatan yang tinggi, bukan diberikan kedudukan yang terhormat, bukan diberikan kehidupan yang mewah. Ibtalahum. Kalau Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, Allah berikan kepadanya ujian. Mayuridillahu bihi khairan yusib min. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam kehidupannya, maka Allah akan berikan musibah dan ujian dalam kehidupannya. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Siapa yang ridha menghadapi ujian dari Allah, maka Allah ridha kepadanya. Siapa yang marah, siapa yang murka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Jadi hikmah ujian yang pertama untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ujian yang kedua menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hikmah ujian yang ketiga, kenapa kita mesti bersyukur ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ujian akan menjadi penggugur dosa-dosa kita, sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunnya di musim gugur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khatayah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kehidupan orang-orang yang beriman. Sakitnya dia, lelahnya dia, capeknya dia, demamnya dia, gangguan yang dia hadapi, sampai bahkan duri yang menusuk di dalam dagingnya, melainkan setiap ujian itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunnya di musim gugur. Habis dosa-dosa kita dengan ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, selama kita mampu hadapi ujian dan musibah itu dengan sikap yang baik. Kemudian hikmah ujian yang berikutnya, bahwa orang-orang yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, Allah akan mempersiapkan baginya tingkatan surga yang tinggi, lebih tinggi daripada surganya ahlul afiyah. Sehingga ahlul musibah nanti di dalam surga derajatnya lebih tinggi daripada ahlul afiyah. Ketika surganya ahlul afiyah berada di bawah mereka, lalu mereka menyaksikan ahlul musibah di surga yang berada di atas mereka, maka ahlul afiyah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hidupkan kembali kami ke dunia ya Allah."
Umumnya di dalam Al-Quran Allah menceritakan banyak orang-orang yang menyesal, meminta dihidupkan kembali ke dunia untuk beramal soleh, lantaran mereka di dalam hidupnya kufur kepada Allah, lantaran mereka dalam hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu di akhirat Allah masukkan mereka ke dalam neraka, baru mereka sesali waktunya yang telah berlalu di dunia. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bukan ahli neraka yang meminta kembali ke dunia, justru mereka sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi merasa tidak puas dalam tanda kutip dengan surga yang mereka tempati. Mereka adalah ahlul afiyah, orang-orang yang masuk surga namun dalam hidupnya jarang mendapatkan ujian. Kemudian dia meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, bukan untuk bersenang-senang. Ya Allah, jika engkau kembalikan kami ke dunia, jika engkau hidupkan kembali kami, maka berikan ujian yang berat kepada kami, sebagaimana ujian yang kau berikan kepada saudara-saudara kami di atas kami ini. Karena mereka telah menyaksikan betapa tingginya kedudukan surga yang diperoleh oleh ahlul musibah. Maka ini diantara hikmah musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, la'allahum yarji'un, dan muaranya agar kita semuanya kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kita mesti bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan musibah dan segala perkara yang tidak kita sukai dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meningkatkan level keimanan kita. Allah ingin menunjukkan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah akan menempatkan kita di surga yang tinggi. Dan Allah ingin agar kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 aliran sungai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di dunia bagi hamba-hambanya, agar mereka bisa membersihkan dirinya setiap saat di dalam sungai itu dari perbuatan dosanya. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, wa idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menginginkan kebaikan untuk manusia, untuk hambanya, adkhalahu ahada hadhil anhar as-salasah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu di antara 3 sungai ini. Kalau Allah inginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah berikan taufik kepadanya untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya sehingga dia mudah melakukan amal-amal soleh di dalam kehidupannya. Dan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya yang dia mampu hadapi dengan sikap yang baik. Fawaradal qiyamah tayyiban tahura wa lam yahtaj ila tathirir rabi, sehingga pada hari kiamat dia datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih tanpa dosa. Karena dosanya telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam salah satu di antara 3 sungai di dunia. Walam yahtaj ila tathirir rabi, sehingga dia tidak butuh dibersihkan dosanya di sungai yang keempat di dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita di dunia, agar kita tidak meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah bertaubat kepada Allah dan beristighfar dari dosa-dosa kita, lalu diikuti dengan amal soleh yang istiqamah hingga akhir hayat kita, dan agar kita senantiasa tabah dan kuat di dalam menghadapi ujian dan musibah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة